Haji Abdul Hafiz Ghazali LC kepada anak-anak. Silakan didengarkan dengan khusyuk, diperhatikan tausiahnya dengan tema meneladani akhlak Nabi Muhammad SAW sebagai seorang pelajar di masa pandemi. Bagaimana caranya untuk meneladani akhlak Nabi Muhammad sebagai seorang pelajar? Disimak baik-baik tausiahnya. Kepada Ustaz Haji Abdul Hafiz Ghazali LC, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya memulai tausiah, karena ini bulan Maulid dan bertepatan dengan hari lahirnya Nabi kita Muhammad SAW, maka saya ingin mengajak seluruh peserta Zoom ini dari SMP Al-Zahra Indonesia untuk membaca sholawat kepada Nabi kita Muhammad SAW. Kita baca sholawat bersama-sama. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah, bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah ala yasin habibillah. Ilahi salimil ummah minal afati wan niqmah wa min hammi wa min ghumma bi ahlil badri ya Allah, bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah ala yasin habibillah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Para hadirin wal hadirat, segenap jamaah majlis maulid yang diadakan oleh sekolah SMP Al-Zahra Indonesia yang dikepalai oleh
sahabat saya yang terhormat Ustadz Muhammad Yakub, Ustadz Haji Yakub. Kita doakan mudah-mudahan kepala sekolah kita ini panjang umur, sehat walafiat, banyak duitnya, banyak anaknya, satu bininya, satu aja, nggak usah banyak-banyak ya. Dan mudah-mudahan Allah berikan taufik hidayah ya, bisa membina dan mengembangkan SMP Al-Zahra ini menjadi satu sekolah yang akan mencetak hamba-hamba Allah yang saleh dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Para dewan guru, para adik-adik murid SMP Al-Zahra Indonesia, saya doakan mudah-mudahan senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dalam sehat wal afiat, dan mudah-mudahan akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari sekolah Az-Zahra ini. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya diminta oleh sahabat saya ini teman saya nih, teman sekelas kepala sekolahnya, masya Allah ya. Saya lihat udah wibawa banget ini, ya, udah kayak syekh. Kalau kita masih kayak anak-anak ini kelihatannya. Kita doain nih biar Allah berikan kesehatan yang sempurna. Diminta untuk memberikan tausiah mengenai menteladani Nabi kita Muhammad SAW dalam rangka peringatan Maulid. Hadirin hadirat rahimakumullah, kalau kita membicarakan tauladan, contoh terbaik tidak lain adalah Nabi kita Muhammad SAW. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam Al-Qur'an, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah terdapat pada diri Rasulullah SAW suri tauladan yang paling bagus. Jadi kalau kita mau mengidolakan seseorang, kalau anak muda sekarang mau ngefans ya, mau jadi fansnya siapa? Tidak lain adalah fans terbaik, fansnya Nabi kita Muhammad SAW. Contoh terbaik yang multi talenta, komplit apa aja ada ya. Dan Rasulullah ini dijadikan contoh sama seperti kita manusia, karena kalau kita diberikan contoh bukan manusia susah ya. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Nah, kata Allah tuh, sungguh telah datang kepada kalian rasulun, seorang utusan, yaitu utusan Allah Subhanahu wa taala, min anfusikum, yang sama seperti diri kalian, dari diri kalian sendiri. Artinya apa? Sama-sama manusia. Kalau Allah mencontoh orang yang jadikan contoh bukan manusia, misalnya malaikat diutus sebagai seorang rasul, wah ini susah nih. Kenapa susah? Karena malaikat bukan manusia. Malaikat nggak butuh tidur, malaikat nggak makan, nggak minum ya. Sedangkan kita manusia makan, minum, tidur, nikah. Nah susah. Kalau malaikat ibadahnya rajin, nggak pernah istirahat, siapa yang bisa niru ya? Sama seperti kalau seekor ayam disuruh meniru seekor kambing, ini nggak masuk akal perintahnya nih. Nggak sama. Cuma kita alhamdulillah diberikan contoh oleh manusia yang melalui manusia mulia, dan manusia biasa, bukan kayak Superman ya. Kalau Superman mah masya Allah, kita nggak bisa niru, kita nggak bisa terbang. Superman aja pakai celana dulu baru pakai sempak dulu, kita kan terbalik ya. Masa kita pakai celana dulu baru sempak? Kan enggak kan, terbalik ya. Tapi Rasulullah manusia yang luar biasa, manusia seperti kita, tapi beliau basyarun la kal basyari, manusia tapi tidak seperti manusia biasa. Dia sama-sama seperti kita dari segi basyariahnya, dari segi kemanusiaan sama, tapi beliau memiliki keistimewaan yang Allah berikan kepada beliau. Apa saja keistimewaan beliau? Contohnya banyak. Misalnya Rasulullah SAW tidur apa enggak? Tidur sama seperti kita. Kita tidur, beliau tidur. Tapi Rasulullah tidur matanya, hatinya enggak. Hatinya terus berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Emang kayak kita, tidurnya gebrek ya. Dibangunnya susah banget. Beker udah 3 gak bangun-bangun juga. Bangun disiram air sama emaknya baru bangun ya. Rasulullah matanya doang tidur, hatinya nggak tidur. Ini yang pertama. Contoh kedua, Rasulullah SAW beliau berkeringat sama seperti kita berkeringat ya. Cuma keringatnya Rasulullah beda sama keringat kita. Apa bedanya Ustadz? Kalau Rasulullah SAW berkeringat, itu begitu keluar dari tubuhnya wanginya seperti bau minyak wangi kasturi, bau misik.
Ya. Jadi ketika dicium, masya Allah, luar biasa wangi. Bahkan pernah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sempat istirahat di rumahnya Sayyidina Anas bin Malik, pembantu beliau, khadimnya beliau. Saking capeknya Rasulullah ketiduran, mengalir keringat dari keningnya. Keringatnya itu diambil sama ibunya Anas bin Malik, ditaruh di botol, dicium wangi. Bahkan beliau ibunya Anas bin Malik mengatakan, saya nggak pernah mendapatkan minyak wangi yang wanginya seperti ini. Padahal itu keringat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, manusia biasa tapi luar biasa. Ya, beda sama keringatnya Ustadz Hafid. Beda sama keringatnya anak-anak SMP Al-Zahra. Ya, siapa tuh? Ada Najwa, ada Ata. Ata kalau keringetan bau apa tak? Ya tak. Bau apa? Bau cuka. Bau. Sama Ustadz Hafid juga bau. Gak ada bedanya. Ya, kita keringetan, ya Allah. Udah keringatnya banyak, nempel di baju, masuk rumah, rumahnya pakai AC, bau semua sekamar. Ya, bukan aroma terapi itu ya. Mabok kita, nyium keringat sendiri kita mabok. Nih, beda sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu manusia, tapi beda, luar biasa. Rasulullah manusia punya ludah. Nah, contoh lain lagi nih. Saya juga bisa ngeludah. Cuma ludah kita sama ludah Rasulullah beda. Bedanya apa? Ingat sejarah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika ingin hijrah ke Madinah, mampir di Gua Hiro. Ya, di gua tersebut, ya, maaf, di Gua Thur, ya, di gua Thur. Di gua tersebut, sebelum Nabi masuk, Sayyidina Abu Bakar bersihin gua, takut ada binatang-binatang. Ya, ada lubang-lubang ditutupin sama Sayyidina Abu Bakar karena khawatir lubang ular. Begitu dikira sudah aman, ya, maka dipersilahkan Rasulullah masuk. Nah, Nabi saking capeknya ketika hijrah itu, Nabi tertidur di pangkuan Sayyidina Abu Bakar. Nah, ketika Nabi lagi tidur, Sayyidina Abu Bakar baru sadar bahwasannya ada satu lubang ular yang belum ditutup. Akhirnya takut ada ular yang keluar, ditutup dengan tangan beliau. Dan benar saja ketika beliau menutup tangannya, di lubang itu dari bawah ular keluar, matok Sayyidina Abu Bakar. Masya Allah. Bayangin nih, ular padang pasir, ular Arab beda sama ular Indonesia. Ya, orang Arab sama ularnya beda, orangnya beda, apalagi ularnya. Ya, akhirnya bisanya menjalar, menggigil Sayyidina Abu Bakar, terkena bisa ular. Ya, sampai keluar keringat dingin, dan keringatnya tanpa dia sadari menetes mengenai wajah Rasulullah yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi ketika itu sedang tidur, terbangun karena kena tetesan keringat Sayyidina Abu Bakar. Ya, Nabi kaget dan mengatakan, ya Abu Bakar, kenapa ente? Kok kelihatannya mukanya pucat? Apa ente sedih meninggalkan Mekah? Enggak ya Rasulullah. Apa ente sedih, ya, harta ente yang ditinggalin? Enggak ya Rasulullah. Apa ente sedih, nah, nyesel ikut saya ke hijrah? Enggak ya Rasulullah. Terus kenapa mukanya kok pucat begitu? Ya, tangan saya Rasulullah, dilihatin tangannya. Tangan digigit ular dan bisanya sudah menjalar. Saya digigit ular ya Rasulullah. Kata Rasulullah, kok bisa? Ada lubang tadi saya tutup, takut dia menjalar keluar menggigit engkau ya Rasulullah. Akhirnya saya digigit. Kata Rasulullah, kenapa nggak cerita? Kata beliau, saya nggak tega, takut ganggu antum tidur. Ya Rasulullah, ya saya Abu Bakar tuh, saking cintanya sama Rasulullah, rela digigit ular demi menjaga Nabi tidak bangun dari tidurnya. Apa yang Nabi kerjakan? Coba sini, saya lihat tangannya. Diapain sama Rasulullah? Diludahin. Begitu ludahin, sembuh langsung. Itu ludahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pernah juga satu ketika Nabi sedang berjalan dengan para sahabat cari air, ada sumur. Ya, sumurnya lagi perlu air, ada sumurnya kering. Sahabat ngadu sama Rasulullah, ya Rasulullah, ini ada sumur, cuma sumurnya kering. Kata Nabi, tunjukkan saya sumurnya di mana. Begitu dia mendekat sumur tersebut, diapain sama Rasulullah? Diludahin. Tuh, keluar air. Dan airnya jernih luar biasa. Dan tidak pernah kering sampai sekarang. Itu Rasulullah SAW, ludahnya jadi obat. Ludahnya bisa ngeluarin air sumur. Beda sama ludahnya Ustadz Hafid. Nah, coba aja. Ya siapa tuh? Najwa lagi sakit mata. Ya. Dulu Sayyidina Ali pernah ketika ditunggu perang. Ya, mana ini Ali? Katanya para sahabat, Ali nggak datang ya Rasulullah, sakit mata. Suruh ke sini. Ya. Begitu datang kata Rasulullah, kenapa Ali? Mata saya sakit ya Rasulullah. Belekan, dideketin kepada Rasulullah, diludahin, sembuh tuh mata. Coba aja Najwa sakit mata ke rumah saya. Nah, ya,
saya ludahin najwa. Insya Allah ya tambah min. Bukan tambah sembuh ya. Tambah min. Beda ludah kita dengan ludah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu baru ludahnya hadirin. Ya, belum yang lain-lainnya. Rasulullah kalau buang hajat. Kalau buang hajat ini, ya, setiap yang keluar dari tubuh Rasulullah nggak ada yang najis. Dalam akidah kita, yang keluar dari Rasulullah, baik itu BAB-nya, ya buang air kecil, air seninya, nggak ada yang najis, semua suci. Bahkan wangi, harum. Rasulullah kalau ingin buang hajat itu, ya pohon dipanggil, sini. Ngapain pohon dipanggil? Pohon kurma jalan dengan akarnya, ya. Itu nutupin, bikin pagar betis, menutupi Rasulullah supaya nggak ada yang lihat. Dan begitu Rasulullah buang hajat, tanah rebutan ngambil yang keluar dari Rasulullah. Oh ya, beda sama kita. Kita kalau buang hajat tuh, siapa tuh yang ngantuk tuh? Haki ngantuk, Haki ya? Haki yang ngantuk ya. Haki kalau buang hajat disiram, seret, keluar lagi, siram, keluar lagi. Beda, nggak diterima sama bumi. Tapi Rasulullah beda ya, diambil oleh tanah buru-buru. Masya Allah, itu contoh manusia, tapi bukan seperti manusia biasa. Nah, beliau juga manusia, beliau dijadikan contoh dalam segala bidang. Kalau ada yang bilang, Ustaz, saya ini pengusaha, bagaimana saya mencuri tahu dari Rasulullah? Oh, Rasulullah juga dagang, Mas. Rasulullah dari muda pedagang, bahkan keuntungannya 2 kali lipat dibandingkan yang lainnya. Belajar sejarah Rasulullah, bagaimana cara dagang beliau, biar jadi pengusaha sukses. Oh, Rasulullah katanya, saya ini seorang tentara, bahkan saya jenderal, saya punya pasukan. Gimana mencontoh Rasulullah? Oh, Rasulullah juga punya pasukan. Nabi juga pernah perang. Perangnya nggak nyuruh doang, pergi sendiri sama sahabat, ikut perang. Nggak kayak jenderal sekarang, tinggal telepon doang. Lu datang sono ya, ikut perang sono. Jenderal di mana? Saya di rumah. Tahu ada apa-apa saya datang. Salah itu. Nabi ikut perang bareng-bareng. Contoh yang paling terbaik. Nah, contoh pengusaha, contoh ya pejuang. Kata pemimpin negara, saya juga pengen belajar Rasulullah, saya seorang presiden. Oh, Nabi juga mimpin negara, Nabi mimpin bangsa, bahkan bisa mengangkat bangsa Arab yang jahiliyah, yang bodoh, yang terpuruk, jadi bangsa yang mulia. Sampai kita kenal sekarang di Indonesia, Islam kita dari mana? Dari Indonesia, dari Arab. Ustaz, katanya dari Gujarat, India, Sunan Gunung Jati, Sunan ya Wali Songo, itu keturunan Arab semuanya. Makanya heran kalau ada orang Indonesia benci sama Arab. Ya, padahal kadang namanya Arab juga. Tuh namanya Atha Khairil Arsyad, orang Arab, orang bahasa Arab. Najwa bahasa Arab. Ya, siapa lagi tadi tuh? Ini kepala sekolah kita Yakub, nama Nabi. Ada lagi Mulyana. Ya, Mulyana nama mana ya? Mulyana, kayak Sunda ini, bukan Arab ini ya. Kalau Salsabila, nah Salsabila tuh Arab juga. Ya. Jadi kita ini orang ikut dengan budaya Arab, dan Rasulullah orang Arab. Kata Rasulullah, cintailah Arab, kata Rasulullah. Saya aja cinta Arab, ya. Kenapa saya cinta Arab, kata Rasulullah? Li'anni Arabi, karena saya orang Arab. Ya. Wa lughatul Quran Arabiyah, bahasa Al-Quran bahasa Arab. Wa lughatu ahlil jannah Arabiyah, dan bahasa penduduk surga bahasa Arab. Ya. Jadi belajar bahasa Arab. Saya berharap SMP Al-Zahra ini dikuatkan bahasanya, khususnya bahasa Arab. Jadi kita mau belajar ke luar negeri juga enak. Itu Ustaz Yakub. Jadi kita belajar ke Madinah, Mekah, ke Kairo, ke Yaman. Saya dulu di Yaman. Belajar bahasa Arab. Jadi enak ngomongnya, ya. Bahasa Inggris jago, bahasa Arab jago, ya. Kalau ingin jadi ulama bisa bahasa Arab. Al-Qur'an paham, hadis paham, dengan bahasa Arab modalnya. Nih Ustaz Yakub dulu mondok pesantren, jadi bahasa Arab top. Saya ngaji sama beliau udah, ya, kalau bahasa Arab jago dia. Nah, ini pelajaran buat kita. Rasulullah SAW jadi panutan dalam segala hal. Panutan buat seorang suami, Nabi punya istri, Nabi punya anak. Bahkan kata Rasulullah, khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik sama keluarganya, dan saya adalah yang contoh terbaik terhadap keluarga saya. Tuh Rasulullah. Contoh dalam segala bidang. Semua dikerjakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Contoh pengembala kambing, beliau pernah mengembala. Contoh jadi tukang, beliau sama-sama macul ketika bikin parit mau perang. Apa? Semua dicontohkan oleh baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi nggak ada contoh terbaik kecuali baginda Nabi. Kalau orang Kristen mencontoh Nabi Isa, ya, Nabi Isa nggak nikah, nggak bisa jadi contoh kepala rumah tangga karena beliau nggak punya istri, belum nikah, belum punya anak. Rasulullah punya istri, punya anak. Bahkan itu ditiru sama pendeta mereka. Orang Kristen tuh para pendeta pada nggak nikah
karena mengikuti katanya jalannya Nabi Isa. Padahal kata Rasulullah tadi akhir zaman Nabi Isa dibangkitkan, diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, turun ke bumi dan menikah mengikuti syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pendeta enggak nikah, ya Allah, kesian. Kalau kiai disuruh begitu, ustadz disuruh begitu, wah, saya pensiun, nggak mau jadi ustadz dah. Mau jadi kiai, rugi, nggak bisa nikah, ya, ngapain nggak nikah? Allah kasih contoh yang terbaik, Rasulullah nikah. Nah, hadirin hadirat rahimakumullah. Nah, kalau kita ingin menjadikan Rasulullah sebagai role model, ya, contoh terbaik kita, maka kita harus mengenal beliau. Ini kan contohnya menteladani, pelajar ingin menteladani Rasulullah SAW. Teladani beliau. Coba dia dipikir, Rasulullah itu dari muda yatim, nggak punya bapak. Baru di usia 2 bulan, dalam riwayat 3 bulan, bapaknya meninggal dunia. Lalu lahir ke alam dunia, cuma punya ibu saja. Adik-adik dan termasuk saya lumayan beruntung. Waktu lahir bapak kita ada, ibu kita ada yang ngerawat kita dari kecil. Ya, adik-adik dimasukin sekolah SMP Al-Zahra. Masya Allah, sekolah top kayaknya nih. Ya, namanya keren banget, Al-Zahra Indonesia. Ya, ini orang tua biayain kita. Nabi nggak ada yang biayain. Ibunya nggak punya suami, baru 6 tahun dirawat ibunya meninggal dunia, dirawat sama kakeknya. Baru 8 tahun umurnya, kakeknya meninggal dunia, dirawat sama pamannya. Nabi dari kecil ditempa ujian oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita nggak terlalu berat, hidup kita enak. Adik-adik mungkin sekolah dianterin orang tua, ada yang naik motor, ada yang naik mobil, dikasih fasilitas handphone. Apalagi sekarang belajar online, dibeliin laptop, ya, Masya Allah. Kadang saya bingung juga ini sekolah online, Ustaz. Ya, anak-anak kelihatannya belajar, ditinggal 5 menit main game. Ya Allah, main gamenya namanya Roblox. Aduh, itu anak nggak jadi pintar, jadi goblok gara-gara Roblox. Ya, hati-hati nih, anak SMP Al-Zahra, jangan main game mulu. Ya, depan guru lagi zoom, videonya dimatiin, biar nggak kelihatan dia main. Aduh, anak-anak sekarang Masya Allah dah. Rusak. Ya, hadirin rahimakumullah. Lihat Rasulullah dari kecil hidupnya susah, tapi kesusahan itu, kesulitan hidup yang dia hadapi nggak membuat beliau jadi lemah. Beliau tambah kuat, beliau tambah sabar, ya, bangkit dari keterpurukan, bahkan jadi manusia paling mulia di mata Allah Subhanahu wa taala. Jadi seorang panglima perang, jadi seorang pengusaha sukses, jadi seorang nabi dan rasul. Itu berawal dari kesulitan yang kita hadapi. Oleh karena itu adik-adik ketika lagi sekolah menghadapi kesulitan, jangan patah semangat. Contoh Rasulullah SAW, anak yatim aja, bahkan yatim piatu bisa jadi orang sukses. Masa kita yang punya orang tua nggak bisa? Yang dibiayain orang tua masa nggak bisa? Contoh Rasulullah SAW. Ya, ini bagaimana kita mencontohnya? Harus kenal dulu sama beliau. Nah, ini yang kadang kita kurang. Ngaku cinta tapi nggak kenal. Tapi saya yakin nih, kalau mahasiswa ya SMP Al-Zahra, insya Allah kenal dah sama Rasulullah. Ya apa nggak kira-kira? Paham nggak silsilah Nabi? Nah, ini kalau saya tanya atu-atu, kira-kira bisa nggak? Ini ada siapa nih ya? Saya cari-cari nih. Gimana kalau Faris? Faris Naufal Masudi. Ya, di belakangnya soal kitab semua tuh. Kayaknya pinter nih. Ya, Faris, saya tanya nih ya, bapak Nabi siapa Faris namanya? Faris, kalau nggak tahu kitabnya saya jual. Ayo. Abdullah, mantap. Kalau ada nomor rekening, ntar saya transfer 50 perak. Faris bagus. Siapa lagi nih? Ada Malika Ayu. Nah, kelas 8A Malika Ayu. Orangnya Ayu nih ya. Malika, siapa nama ibunya Nabi? Ayo. Malika, pikir-pikir. Aminah. Oke, bagus. Ini berarti Ustadz Yakub pinter ini ngajarin ini ya. Oke. Sekarang saya tanya lagi. Saya cari-cari lagi nih. Saudara Rafan, kelas 9A. 9 itu kelas 3 Sanawiyah ya, SMP ya. Rafan, siapa nama kakeknya Nabi dari bapak? Yo, siapa kakeknya Nabi?
Ayo Van. Ayo Van. Bisa. Abdullah bin siapa kakeknya? Muhammad bin Abdullah bin Abu Thalib. Bukan ya. dikit lagi, kurang mirip-mirip dikit. Abu Thalib pamannya. Ayo, siapa yang bisa bantu Rafan? Iya, ayo Najwa. Ayo. Najwa mana Najwa? Atau tadi yang baca Quran yang suara enak, Cai. Kayak orang Thailand nih, Cai. Cai. Siapa nama kakeknya Rasulullah? Dari jalur bapak? Abdul Muttalib. Nah, udah baca Quran enak, top lagi nih. Ya, Rafan mungkin bukan nggak tahu, lupa. Namanya orang lupa kan nggak tahu, ya. Keinget orang lupa, ya. Oke. Sekarang tadi siapa yang baca Asmaul Husna? Orang cakep tuh. Aduh, hilang lagi. Mana tuh tadi tuh? Saya mau jodohin sama anak saya tuh, cuma anak saya masih kecil, masih SD. Ya. Siapa namanya tadi? Ya. Aira. Nah, mana Aira tuh? Aira. Tahu nggak nih? Siapa nama kakeknya Nabi dari jalur ibu? Kan ibunya Aminah. Siapa bapaknya Aminah? Ayo. Atau yang lain bisa nolongin? Nggak harus Aira. Oke, nama anak saya ya Aira ya. Ayo, ada yang bisa? Yang bisa tadi kasih duit 100.000, minta sama Ustaz Yakub. Nah, ya, bukan dari saya. Ya. Ayo, siapa? Ata. Wah, Ata kayak lagi mikir nih. Ayo Tak, siapa Tak? Hah? Nggak tahu. Kakek Nabi dari ibu namanya Wahab. Aminah bintu Wahab. Oh ya, harus tahu nih sejarah Nabi. Ya, dua lagi pertanyaan. Nih kalau tahu top nih. Siapa nama? Karena ini jarang dibahas sejarah. Ya, siapa nama neneknya Nabi dari bapak? Ayo. Ayo Dewan Guru, siapa yang bisa juga? Kadang guru juga nggak tahu juga. Ya. Siapa nama nenek Nabi dari jalur bapak? Dan siapa nama nenek Nabi dari jalur ibu? Ayo. Dari jalur bapak Fatimah bintu Amr. Ya betul. Dari jalur ibu namanya? Jangan googling ya, udah tanya Mbak Google lagi. Ayo siapa? Dari jalur ibu namanya siapa? Barroh binti Abdul Uzza. Nah, itu nama keluarga inti Nabi itu. Bapaknya, ibunya, kakeknya, neneknya. Ntar lagi ada nama anaknya Nabi. Ya, jumlahnya 7. 3 laki-laki, 4 perempuan. Apalin tuh. Kita ngaku cinta sama Rasulullah, kenali dulu beliau. Kata pepatah Indonesia, tak kenal maka tak sayang. Bener nggak? Kalau nggak kenal, gimana bisa sayang? Kalau nggak sayang, gimana bisa kita jadikan contoh? Orang kalau udah cinta, itu tandanya cinta alamatul mahabbah al-ittiba'. Tanda cinta sama seseorang, ngikutin orang yang dia cintai. Anak-anak SMP Al-Zahra cinta nggak sama Rasulullah? Saya yakin cinta semua, nggak ada yang nggak cinta. Cuma masalahnya kenal nggak sama beliau? Kenalin dulu beliau. Ya, pelajari biografi beliau, baca buku-buku sejarah, baca kitab-kitab maulid, ya. Kalau nggak bisa bahasa Arabnya, baca terjemahannya, biar paham siapa itu Rasulullah, bagaimana akhlak beliau. Dalam kitab-kitab sejarah diterangkan bagaimana alisnya beliau, matanya seperti apa, hidungnya bagaimana, bibirnya, kupingnya, jenggotnya, ya, rambutnya gimana. Nabi punya 3 gaya rambut tuh, ya. Juga sekalian, Pak. Apanya? Apa tak? Banyak juga sekalian. Iya, semuanya pelajarin ya. Nah kalau kita udah kenal, baru kita bisa ngikutin. Ya, kan tadi kita mau motonya itu, bahwasanya kita ingin menteladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau pengen jadikan teladan, maka kita harus kenal dulu sama orang kita teladani. Cinta dan kenal. Sama seperti orang kalau lagi jatuh cinta. Nah ini kan belum pada jatuh cinta, masih SMP, jangan dah ya. Kalau orang jatuh cinta, itu dia bakal cari tahu orang yang dia cintai. Dari mulai namanya siapa. Nih kalau Ata ntar udah gede nih, udah kuliah, naksir sama cewek, ya, pengen cari istri. Terus, Pak. Iya. Soalnya yang ngeliat namanya Ata doang sini nih. Cuma 4 yang tampil nih, Ata sama Najwa sama Ustaz Yakub. Yang lain harus digeser-geser. Ya, nanti kalau kenal cinta sama perempuan, pasti cari tahu tuh namanya siapa ya.
bapaknya siapa, ibunya siapa, alamatnya di mana, nomor WA-nya berapa, kesenangannya apa, dia suka seblak, apa tahu gejrot, ya, apa tempe bongkrek, semua dikenalin tuh, ya karena cinta. Nah kita ngaku cinta sama Rasulullah, sudah seberapa kenal sama beliau? Kenal aja enggak ngaku cinta. Bagaimana bisa ngikutin beliau kalau kita nggak tahu beliau? Pelajari dulu. Ya ini momennya bulan Maulid, Rabiul Awal, ayo belajar. Ya, buka tuh buku-buku sejarah. Sekarang adik-adik udah punya handphone. Itu namanya setan gepeng adik-adik. Ya, hati-hati sama setan gepeng. Kenapa setan gepeng? Setan bentuknya gepeng. Karena itu handphone tergantung yang make. Ente pakai buat ibadah bisa, ente pakai buat maksiat bisa. Ini hati-hati. Saya kadang gedek banget sama sekolah online. Bener-bener dah. Ya, mendingan pesantren dah anak-anak. Kenapa saya nggak suka banget? Karena kalau kita perhatiin anak kita, ya mungkin nggak semuanya ya. Kadang kita depan kita belajar tuh. Masuk sekolah jam 7, belajar dah tuh. Tahsin, tahfidz. Tergiliran pelajaran, kita tinggal. Tahu-tahu kita balik lagi main handphone. Main game. Ada nggak yang begitu di SMP Al-Zahra tuh? Ya, insya Allah nggak ada. Ya, nggak ada yang sedikit, banyak. Ya, ada hadir yang begitu. Ini handphone, Masya Allah. Kita bisa ngelihat dunia dengan handphone kita. Apa aja bisa kita lihat. Manfaatin tuh deh teknologi. Adik zaman pemuda-pemuda milenial mainnya gadget semua. Manfaatin. Jangan cuma ngelihat yang nggak ada faedahnya. Main game online, buang-buang kuota habis. Bilang lagi sama ibu saya, Pak, kuota habis Pak. Ya, baru kemarin, iya habis nih belajar. Padahal belajar main game. Ya, manfaatin tuh. Buka buku-buku pelajaran. Ketik aja di bawah Google sejarah Nabi Muhammad. Nah, terbaca ada tuh cerita-cerita. Jangan cuma yang dibaca komik, ya, nonton film, kartun, elah, main Roblox, main Mobile Legend, elah, ngabisin waktu aja, ya. Baca tuh sejarah Nabi Muhammad, biar kenal, biar jadi Muhammad jadi idola kita. Nah, dibaca dulu, kan buku adalah jendela dunia. Kita kalau baca buku, apa aja kita bisa tahu. Jadi manfaatin masa muda dari baca. Karena pemuda-pemuda yang rajin ibadah dari mudanya nanti dapat naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Dek, nih, kita kalau meninggal dunia, masuk kuburan, setelah dikubur nanti terjadi kiamat, dibangkitin oleh Allah Subhanahu wa taala. Di mahsyar. Mahsyar itu tempat yang luas. Yang bangkit enggak cuma kita doang, manusia. Dari zaman Nabi Adam sampai Adam Malik, sampai Adam Jordan, ya, semua ada. Ya, semua nyampur semua. Ada juga binatang, hewan, darat, udara, semua ada. Ada juga malaikat, semua kumpul. Ada juga jin, iblis, setan, semua ngumpul. Makhluk yang kita nggak kenal, semua ngumpul di tempat yang namanya mahsyar. Bayangin tuh, gimana seremnya saat itu. Ngelihat malaikat, ngelihat jin, ada gondoruwo, ada suster ngesot, ada pocong, wah, lihat macam-macam. Ya, ada dinosaurus, masya Allah. Ngumpul di mahsyar. Matahari dekat satu ziro, satu gini, satu lengan. Ya, bayangin panasnya gimana? Ketika kita sekarang di dunia, matahari jaraknya jutaan mil dari kita, jutaan kilometer dari kita, kita masih berasa panas. Nanti di mahsyar satu ziro, semua kepanasan. Nggak ada tempat berteduh, nggak ada tempat ngadem, nggak ada ojek payung, apalagi ojek payung, nggak ada ojek payung. Ya, jadi siapa yang bisa dapat naungan dari Allah? Di antara yang dapat naungan dari Allah, syabun nasya'a fi ibadatillah. Pemuda nih kayak adik-adik nih. Pemuda itu ya yang sudah baligh sampai usia 40 tahun, ini namanya pemuda. Nah, adik-adik udah pada baligh belum? Ya. Harus paham tentang ngaji fikih tuh. Kapan kita baligh? Nah, kalau saya sama Ustaz Yakub sama guru-guru udah bolak-balik, udah bukan balik lagi, udah bolak-balik saya ini. Ya, udah kelewatan. Karena udah lewat dari 40. Nah, kayak saya udah di atas 40, Ustaz Yakub dan guru-guru itu namanya bukan syabab, syuyukh, syekh, orang tua namanya. Makanya udah ada jenggotnya. Cuma Ustaz Yakub udah agak putihan karena banyak yang mikir. Oh, saya nggak ada yang dipikirin. Jadi masih hitam aja. Nih, anak-anak muda nanti yang seperti adik-adik nih, anak-anak SMP Al-Zahra, dari muda kehidupannya ibadah sama Allah, belajar ilmu yang manfaat, ya, ibadah sama Allah, ngasih manfaat buat orang lain. Nanti di hari kiamat dapat zil, naungan, tempat berteduh dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika orang kepanasan, adik-adik yang masa muda diisi ibadah dapat naungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya masa muda jangan disia-siain. Dari mulai SMP tuh, ya,
Ustadz, masa udah masih muda udah mikir ibadah? Dari kecil ibadah. Imam Syafi'i 4 tahun udah hafal Quran. Al-Zahra hafalannya berapa juz? Ya. Coba dibikin program tahfidz tuh. Ya, mudah-mudahan keluar dari SMP ya minimal 10 juz, 15 juz, siapa tahu ya. Mudah-mudahan saya berharap, saya doain anak-anak SMP Al-Zahra jadi para hufadzul Quran, para penghafal Quran seperti Nabi kita Muhammad SAW, seorang penghafal Quran. Ya, adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pelajari akhlak Rasulullah. Sebagai ringkasan, Nabi Muhammad dalam keseharian membagi waktu jadi 3. Ini contoh nih para pemuda. Nabi bagi waktu jadi 3. Yang pertama ada waktu buat Allah. Ya, ada waktu buat Allah. Jadi waktu ibadah, kasih waktu ibadah. Ya, sholat 5 waktu deh, jangan tinggal-tinggalin. Ya, anak SMP Al-Zahra kan SMP Islam namanya tuh. Jangan ninggalin waktu sholat. Setiap adzan udah tinggalin segala kegiatan sholat. Kalau perlu di sekolah, kalau pulangnya sore, adzan zuhur, sholat, stop kegiatan. Lanjutin lagi azan asar, sholat, baru pulang, gitu. Ya, adik-adik di rumah begitu juga. Ya, lagi nonton TV, dengar adzan, berhenti. Ya, bahkan orang tua kita dulu, saya punya orang tua. Kalau udah masuk waktu maghrib, itu TV dimatiin. Anak-anak suruh ke masjid. Sampai isya, sholat isya baru boleh pulang. Dari maghrib sampai isya suruh ngaji. Nah, makanya sekarang ada gerakan Jakarta mengaji. Nah, itu kegiatan Jakarta mengaji. Dari zaman dulu tuh. Orang Jakarta, orang Betawi, dari maghrib sampai isya nggak ada yang nonton TV, ngaji. Nah, makanya bapak-bapak, ibu-ibu di rumah, kalau nanti anak-anaknya dari kita nih pulang ke rumah nih, maghrib anak nonton TV, matiin. Maghrib bini nonton TV, matiin. Ibu juga sama. Maghrib suami nonton TV, matiin. Matiin TV-nya, bukan orangnya. Ya, jangan salah sangka ntar. Wah, kata Ustaz Hafid suruh matiin. Matiin anak saya, bukan, TV-nya matiin. Ya, biar dia ngaji, suruh ngaji, biar paham. Jadi waktu ibadah tuh ada. Nabi ibadahnya Masya Allah. Bayangin, kita nggak ada jaminan surga, kita nih nggak ada jaminan surga. Kita dosanya banyak. Mungkin adik-adik belum, karena belum balik. Saya dosa udah banyak dah. Ya, dosa saya sudah banyak banget. Dosa saya banyak, jaminan surga nggak ada, tapi ibadahnya malas. Nabi yang udah dijamin surga, dosanya nggak ada. Seandainya, ini seandainya doang, seandainya Nabi bikin dosa, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Udah jadi Rasulullah, udah jadi Habibullah, kekasih Allah, tapi ibadahnya luar biasa. Contoh ibadahnya Nabi, pernah kata Sayyidatina Aisyah salat Isya. Setelah salat Isya beliau salat Ba'diyah. Habis Ba'diyah dia siap-siap mau tidur malam nih, supaya pengen bangun tahajud. Ketika mau mulai tidur, dia mencari Rasulullah. Dicari Rasul di mana Rasulullah? Ada di pojokan lagi sholat. Lagi sholat Rasulullah. Siti Aisyah tidur. Di pertengahan malam, Siti Aisyah terbangun. Kata orang Betawi, ngendusin. Ya. Dicari lagi suaminya. Mana suami saya? Kok di samping saya nggak ada? Dilihat di pojokan, masih sholat. Masya Allah. Tidur lagi Siti Aisyah. Bangun di sepertiga malam terakhir. Ya. Dicari lagi Rasulullah. Nggak dapat juga. Dilihat Nabi masih sholat di pojokan. Akhirnya selesai sholat ditegur sama Siti Aisyah. Ya Rasulullah, antum ini kan kekasih Allah, seorang utusan Allah, nggak punya dosa, surga udah dijamin. Kenapa ibadahnya begitu banget? Nabi kalau ibadah kakinya sampai bengkak karena kelamaan diri. Ada nggak? Ya, guru atau murid SMP Al-Zahra kakinya bengkak? Ada Ustadz, semurat. Iya. Kegaprak bola, main bola kegaprak, semua bengkak. Nabi bengkak karena dirinya kelamaan. Ya, kata Siti Aisyah, udah ya Rasulullah, jangan capek-capek sholatnya, kan udah pasti surga juga. Apa kata Rasulullah? Ya Aisyah, afala uhibbu an akuna abdan syakura. Hai Aisyah, apakah saya nggak pengen dipanggil Allah sebagai hamba yang pandai bersyukur? Tuh, Nabi ibadahnya kayak gitu. Senin Kemis nggak pernah tinggal. Puasa Yaumul Bid tanggal 13, 14, 15 nggak pernah tinggal. Padahal beliau ahli sorga, pimpinan makhluk seluruh dunia, tapi ibadahnya kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh ibadah beliau. Ini yang pertama. Kita sebagai pengikutnya, khususnya para pelajar SMP Al-Zahra, harus rajin ibadah sebagaimana Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Minimal dimulai dari yang wajib. Ini harus. Sholat 5 waktu jangan tinggal. Ya. Orang tua kita dulu kalau kita pergi kemana-mana, gue pesen jangan tinggalin sholat, itu doang pesannya, karena paling penting sholat. Ya, lalu udah yang wajib udah bisa,
Puasa wajib udah bisa, kerjakan yang sunnah. Qobliyah, ba'diyah, duha jangan tinggal, witir jangan tinggal, bangun malam jangan tinggal, baca Quran jangan tinggal, apalagi mudah-mudahan hafal Quran. Tuh, ya. Itu yang paling penting tuh. Yang wajib bisa tambahkan dengan yang sunnah. Ini yang pertama. Yang kedua, Nabi membagi waktu untuk dirinya dan keluarga. Oh. Jadi ada waktu buat diri sendiri, tafakur, mikir. Saya sehari-hari ini ngapain aja ini ya? Ya Allah, hadirin hadirat, khususnya kita nih yang udah pada tua nih. Coba nih mikir. Sehari 24 jam dipakai buat apa itu? Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, ulama besar, wali besar di kota Masilih, Hadramaut, Yaman. Dulu saya belajar ke sana, ya. Itu zikir beliau, wirid beliau setiap hari. Yang pertama, la ilaha illallah 25.000. Ya Allah 25.000. Sholawat kepada Nabi Muhammad SAW 25.000. Begitu pula istighfar beliau. Itu sehari wiridannya 100.000 dengan 4 macam zikir. Kita berapa? Coba pikirin. Ya, katanya ngaku cinta sama Nabi, sholawat kagak. Sholawat nggak pernah. Yang diapal bukan sholawat. Yang diapal, I'm a bad liar, bad liar. Now you know, now you know. Apalnya itu. Disuruh baca sholawat, ayo. Shalla alaikallah. Apaan tuh Ustaz? Kagak hafal Ustaz. Bad liar apal. Ya. Salah nih kita nih. Ya. Coba nih, Ustaz, nggak boleh saya tahu lagu-lagu? Ya boleh, nggak apa-apa, saya juga tahu dikit-dikit. Ya, Ikatan Cinta tuh Aldebaran tahu saya lagunya. Batas Waktu tahu. Cuma jangan tinggalkan sholawat. Coba adik-adik kan punya tasbih tuh. Sekarang kita tinggal beli tasbih digital tuh, yang bisa kelihatan angkanya, ada lampunya lagi. Ya, warna-warni lagi tuh. Kalau cewek ada pernak-perniknya, bling-blingnya. Wah, keren dah sekarang tasbihnya. Adik bawa tuh kemana-mana. Ya, nunggu angkot. Kalau naik angkot ya, sampai sekarang nggak ada yang naik angkot ya. Naik mobil semua ya. Ya kayaknya nih ya. Motornya juga minimal NMAX kayaknya. Ya, NMAX sama XMAX ya. iRock gitu ya. Nggak ada yang Vario kayaknya nih. Itu bawa tuh sambil nunggu, sambil naik mobil, baca istighfar atau baca sholawat, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Baca. Dari muda biasain begitu. Jadi nggak ada waktu yang kosong dari hari-hari kita kecuali dengan berzikir pada Allah Subhanahu wa taala, khususnya bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Harapannya apa? Kalau kita rajin solawat, dapat syafaat. Orang kalau cinta itu sering nyebut orang yang dia cinta. Kita kalau demen sama perempuan, tiba-tiba teman kita ceritain itu perempuan, kita kaget. Lu ngapain ngomongin dia? Oh, padahal nyebut nama doang. Tergerak hatinya. Kalau cinta sama Rasulullah, ayo. Mulai sekarang, mulai entar habis ceramah nih, biasain punya wirid dan sholawat. Terserah adik-adik, terserah bapak ibu guru. Mampunya berapa? Mau 100, mau 200, mau 1000, mau 2000, terserah. Dan kata Rasulullah, orang yang paling dekat tempatnya dengan saya di surga, yang paling banyak sholawatnya kepada saya. Mau dekat sama Nabi, banyakin sholawat. Kalau kita jarang sholawat, berarti kita jauh dari Rasulullah SAW. Ngakunya cinta, tapi nggak pernah nyebut. Sholawat itu ibarat hadiah buat Rasulullah. Ini Ustadz Yakub, muridnya banyak. Ya, tadi aja yang ikut Zoom ada 160 lebih. Belum yang nggak ikut Zoom. Taruhlah muridnya 300 orang. Saya yakin Ustadz Yakub nggak apal atu-atu itu nama anak-anaknya. Ya, setiap ketemu, Atta, Najwa, Ariel, Noah, Peter Pan, nggak ada, kayak nggak apal begitu tuh. Ya, apal muka mungkin ya, cuma nama susah. Ini kan murid saingan biar dikenal kepala sekolah. Gimana biar bisa dikenal sama kepala sekolah? Atta tiap hari ke rumah Ustadz Yakub bawain somai. Hari ini somai, besok bakso, besok pangsit, besok seblak, besok duren. Ya, itu saya yakin Ustadz Yakub kenal sama Atta. Oh, ini yang kemarin bawain somai ya? Iya. Siapa namanya? Atta Ustadz. Oh iya. Datang lagi. Oh, ini yang bawain bakso kemarin. Iya. Siapa namanya? Atta ya? Iya, Atta Ustadz. Atta. Lama-lama inget. Sholawat pun begitu. Kita nih saingan dengan miliaran orang. Dari zaman Rasulullah sampai akhir zaman itu umat Nabi Muhammad SAW. Gimana bisa dikenal? Banyak banget orangnya. Pengen dikenal Nabi, kirimin sholawat. Itu hadiah buat Rasulullah SAW. Dan kata Rasulullah, setiap sholawat yang kalian sampaikan kepadaku dilaporkan pada saya. Jadi kalau kayak pengen kenal, banyakin sholawat. Dan itu cara kita membagi waktu. Ada waktu buat Allah, ada waktu buat diri kita, ada waktu buat keluarga. Nah,
Mentang-mentang sibuk, nggak pernah negor bini, nggak pernah ngajak main anak, salah. Nabi bercanda sama istrinya. Nabi balap lari sama Sayyidatina Aisyah, balap lari Nabi sama istrinya. Nabi bercanda sama Sayyidina Hasan dan Husain, lagi sholat dinaikin, ya, main gendong-gendong. Nabi nggak sholat, Nabi diam aja, biarin sampai Sayyidina Hasan turun dari punggung Nabi, dari pundak Nabi. Bercanda. Jadi jangan jaim sama istri sama anak. Pak, kita makan bareng, nggak sempat ngurusin ujian nih, nggak sempat. Anaknya apa ke Alfa ya Pak, jajan, nggak ada waktu, pergi sama Mbak. Jangan begitu, ya. Nabi itu sama keluarga dekat, sayang, bercanda, dan nggak pernah kasar sama keluarga. Pernah satu ketika Rasulullah capek, aus, minta minum, dibikinin kopi, tapi dikasih garam, salah ngasih istrinya. Kita kira-kira lagi aus, lagi capek, dikasih kopi isi garam, asin tuh. Kira-kira marah apa kagak? Waduh, kalau keturunan Jawara main lempar tuh gelas, minum nih. Tapi Nabi enggak. Lihat bagaimana cara Nabi negor istrinya. Kata Nabi gini, istriku, sini sayang, gitu. Sini sayang. Kenapa ya Rasulullah? Kayaknya udah lama kita nggak minum segelas berdua. Cobain dah. Begitu diminum, asin, ya kan? Baru berasa tuh. Nggak pakai marah-marah. Akhlaknya bagus, Nabi itu nggak pernah marah. Ya, ini yang kedua. Bagi waktu buat Allah, bagi waktu buat diri sendiri, untuk berzikir, untuk tafakur, dan buat keluarga. Yang ketiga, bagi waktu buat bermasyarakat. Kita ini makhluk sosial, nggak bisa hidup sendirian. Jangan sombong sama orang. Ya, kalau orang butuh kita datang, orang undang kita datang. Saya diundang Ustaz Yakub, oh berarti Ustaz Yakub butuh sama saya butuh sama Ustaz Yakub. Saya bersyukur dikasih kesempatan menyampaikan ilmu yang saya punya walaupun cuma sedikit. Kalau saya nggak diundang, saya ngomong sendiri kayak orang gila, ya kan? Ayo Ustaz, Zoom, yang nonton siapa? Nggak ada, ya orang gila saya. Ini Alhamdulillah 162 orang menyaksikan saya. Nggak tahu tuh dengerin apa enggak, karena yang kelihatan cuma 3 nih. Atta, Ustaz Yakub, Najwa. Ya, karena malam saya pakai HP. Kalau pakai laptop gedean dikit, banyak ya. Kalau pakai big screen, banyak lagi kelihatan. Ya, mudah-mudahan yang nggak kelihatan tetap memperhatikan nih. Ya, ada waktu buat bermasyarakat. Jangan sombong sama orang. Mentang-mentang kaya, nggak mau kenal tetangga. Ya, dipanggil nggak noleh. Jalan di atas tanah ngambang, saking kayanya. Ya, nggak mau kotor. Begitu lagi sakit, orang ya kalau nggak butuh sama orang lain, begitu dia butuh, orang lain juga nggak butuh sama dia. Tetangga sakit nggak pernah nengok, tetangga tahlilan nggak pernah datang, diundang kawinan, diundang khitanan nggak pernah datang. Begitu lagi susah kita, naudzubillah, kita lagi sakit, kita lagi butuh orang juga nggak bakal butuh kita, nggak bisa. Makanya Nabi sama sahabatnya baik. Nabi ketika meninggal dunia, sahabatnya berapa tahu? 124.000 sahabatnya. Coba kita punya sahabat berapa? Banyak nggak? Ya, grup WA cuma 256 kalau kita broadcast. Ya. Kalau kali 10 baru 2.560. Nabi 124.000 sahabatnya. Begitu meninggal dunia, sama seperti jumlah Nabi, ya, dari zaman Nabi Adam sampai akhir zaman. Tuh Rasulullah. Jadi sama keluarga baik, sama tetangga, sama ya teman-temannya baik, akrab. Ada waktu-waktu tertentu. Jangan kita di kamar ngurung diri aja. Ya. Atta, Najwa itu anak tangga nyariin, enggak ada waktu. Mau ngapain ngaji? Enggak, sendiri aja. Jangan sendirian. Ada waktu buat bersosialisasi, kenal orang, biar kita bisa memberikan manfaat dan mengambil manfaat dari orang lain. Siapa tahu dengan silaturahim rezeki lancar, panjang umur. Ini saya karena kenal sama Ustaz Yakub bisa kenal sama SMP Al-Zahar Indonesia. Siapa tahu sewaktu-waktu saya bisa main ke sono. Ya, siapa tahu mungkin anak saya bisa sekolah di sono. Kalau nggak mahal, kalau mahal saya nggak punya duit, ya. Ya, itu ya. Karena namanya keren banget nih Al-Zahar nih, biasa rada-rada mahal biasa nih. Ya. Coba kalau sama teman mah cincai ya, 50% dah. Ya. Nah, ini Masya Allah. Jadi ayo kita jadikan momen Maulid ini keinginan, motivasi buat kita agar kita mempelajari sirah Nabi Muhammad SAW, biografi beliau, biar kita kenal beliau, kita jadikan panutan. Bohong kalau kita nggak kenal bisa jadi panutan, bohong. Ayo belajar bener-bener. Adik-adik masih muda rajin baca, ya. Ntar udah tua malas. Kalau udah terbiasa baca dari muda sampai tua rajin baca, ya. Dibiasain tuh baca buku bahasa Indonesia, kayak kalau bisa bahasa Arab baca buku bahasa Arab. Nanti kita kemana-mana pegang buku tuh, jadikan buku teman setia. Dari situ kita banyak pengetahuan, khususnya syama'il, biografi Nabi kita Muhammad SAW, pelajarin bagaimana rambut beliau. Nanti Atta bisa mikir tuh, tak,
Oh, saya mau rambut kayak Rasulullah. Nabi pernah rambut segini, ya, pernah sebahu juga pernah. Ya, tapi kalau sekolah SMP jangan panjangin tak. Yo, dimarahin sama saya, aku bentar. Gondrong. Kenapa ya Atta gondrong? Ngikutin Rasulullah. Iya, ntar dulu, jangan dulu. Nah, kalau udah bebas ya, kalau udah nggak sekolah. Ada waktu-waktunya. Bagaimana Nabi tidur? Bagaimana bangun tidur? Bagaimana Nabi mandi? Bagaimana pakai baju? Doa-doanya apa aja? Pelajarin tuh. Ada buku-buku doa-doa Rasulullah, pelajarin. Doa pengen masuk kamar mandi apa? Doa kamar mandi apa? Dari bangun tidur sampai tidur lagi Nabi ngajarin doa semuanya. Pakai baju doa, nyisir doa, ngaca, ayo. Najwa kalau ngaca baca doa enggak? Najwa ya enggak. Padahal Nabi ajarin baca doa. Allahumma kama ahsanta khalqi fahasin khuluqi. Ya Allah, sebagaimana engkau telah memperbaiki wujud saya, bentuk saya, maka perbaiki akhlak saya. Tuh Nabi ajarin begitu. Dibaca ya. Pelan-pelan Najwa, Atta dan lain teman-temannya, ayo belajar biografi Rasulullah SAW, baru kita bisa jadikan Rasulullah sebagai panutan kita. Nah, ini saya pikir cukup. Nanti karena ada sesi tanya jawab, maka saya cukup sampai di sini. Saya kembalikan acara ini kepada MC, moderator. Nanti kita ikuti alurnya, apa tanya jawab ataupun setelah ini kita lanjutkan kegiatan kita setelah itu. Demikian, mudah-mudahan ada faedahnya. Saya Yakub, mohon maaf ya kalau ada kurang lebihnya. Ya, ada yang kurang berkenan, mudah-mudahan ada faedahnya saya sampaikan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Ustadz Abdul Hafiz Ghazali atas knowledge-nya yang sudah disampaikan. Insya Allah bisa bermanfaat untuk siswa-siswi Al-Zahra Indonesia untuk bisa lebih mengenal Nabi Muhammad SAW. Kalau belum kenal, belum bisa cinta ya Ustaz ya. Jadi harus kenal dulu supaya bisa cinta. Supaya kita dikenal sama Nabi Muhammad, perbanyak sholawat. Oke, selanjutnya yaitu jawab question and answer session. Bagi siswa-siswi yang mau bertanya pada Ustadz Hafiz, silahkan. Ya, ada yang satu mau dua penanya mungkin silakan ya Miss ya. Ya, satu atau dua penanya. Mungkin anak-anak ada yang mau bertanya tentang Rasulullah atau sejarahnya, silakan. Well, my question isn't necessarily about Prophet Muhammad, peace be upon him, but I just wanted to ask. I just want to ask the guest. What exactly he means by like arrogant, because like for a lot of people it might be different, like because like sometimes I like to sort of like share my knowledge or try to help other people out, but I feel like for some people it could be seen as arrogant. So could I ask the Ustad what exactly he means by like arrogant and like an actual example of it, please? Baik, terima kasih Haidan. Gimana Pak Ustadz, mau langsung dijawab? Iya. Nunggu satu penanya lagi. Terserah Pak BMC-nya gimana? Anaknya gimana? Ya, belum on Ustaz. Oh iya lupa. Oke. Atau jawab dulu kali ya. Jawab dulu, nanti baru tanya lagi. Jadi tadi masalah arogan ya, atau sombong gitu maksudnya? Sombong. Suara agak putus-putus tadi. Sombong seperti apa? Ya. Jadi katanya kita ini tadi ada juga masalah sinis tentang orang Arab atau gimana tadi? Saya soal putus-putus tadi itu. Bu Meliana gimana? Iya, tentang sombong Ustaz. Tentang sombong. Baik. Orang yang sombong itu seperti apa? Baik. I mean like what exactly do you mean by sombong, and can you give like a Sombong. contoh of Okay. arrogance, please? Okay. Ya. I will answer in Arabic or English or Indonesia. Bahasa. English, please. English. Ya. Yang lain paham semua ya bahasa Inggris ya. Takut ada yang nggak ini, saya bahasa Indonesia aja biasa dulu ya. Jadi arrogant itu atau sifat sombong itu salah satu penyakit hati. Ingat ya, hati kita itu ada penyakitnya. Sama seperti tubuh kita, ada penyakit badan ya, pilek, flu, diabetes ya, jantung segala macam. Cuma kalau hati penyakitnya nggak kelihatan. Di antaranya sombong.
Sombong ini penyakit yang paling berbahaya. Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi mengatakan al-kibriya'u ridai. Sombong itu adalah sorban saya. Allah misalkan perumpamakan baju ya yang dipakai kita, sombong itu sorban. Ya. Sombong itu sorban saya. Kayak sekarang saya bilang nih, ini sorban gua ya. Jangan coba-coba pakai, bahasa Allah gitu. Sombong itu sorban saya. Dan yang berani pakai sorban saya berarti ngajak perang sama saya. Nah, Allah marah banget sama orang yang sifatnya sombong. Siapa contoh sombong yang paling populer? Ya, adalah iblis. Iblis itu luar biasa. Ya, adik-adik kalau tahu sejarah Nabiullah Adam, iblis itu adalah syekhul malaikah, gurunya para malaikat. Karena beliau alim, dekat sama Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di atas langit itu ada namanya Al-Baitul Ma'mur. Kalau kita Ka'bah, di sana Baitul Ma'mur. Itu yang mimpin tawaf di Baitul Ma'mur selama ribuan tahun, iblis mimpin para malaikat. Insyaallah iblis luar biasa. Bahkan saking hebatnya iblis dalam segi ibadah, Allah tulis nama-nama iblis di langit. Saya lupa urutannya ya. Ada di langit sebutannya Al-Abid, hamba yang ahli ibadah. Itu buat iblis tuh. Al-Alim, hamba yang alim. Az-Zahid, hamba yang zahid. At-Taqi, hamba yang takwa. Wah, Masya Allah. Iblis disebut sama Allah kayak kita nih. Kalau di dunia kan nama jalan ada yang nama Kiai Fulan, TB Simatupang, WR Supratman, ya, Sudirman. Nah, itu kan nama orang-orang hebat. Iblis itu namanya tertulis di langit-langit. Saking hebatnya ibadahnya iblis, luar biasa. Tapi iblis prestasinya yang gemilang itu hancur binasa gara-gara apa? Nggak mau sujud sama Nabi Adam. Nabi Adam begitu Allah ciptakan, dikasih ruh, ya, lalu Allah suruh para malaikat dan iblis untuk sujud sama Nabi Adam. Fasajadal malaikatu kulluhum ajma'una illa iblis, kata Allah. Maka sujudlah seluruh para malaikat kepada Nabi Adam kecuali iblis. Kenapa iblis nggak mau? Aba wastakbara. Dia menolak dan dia menyombongkan diri. Sombong. Ini yang tadi ditanya. Arogancy. Ya, sifat sombong bahaya. Iblis ibadahnya ribuan tahun. Gara-gara penyakit atau maksiat sombong, maka Allah hancurkan, Allah hapus semua amal ibadahnya. Bahkan saking marahnya Allah sama iblis, Allah rubah bentuk iblis menjadi menjijikkan. Kalau kita baca buku sejarah tuh ada kitab namanya Ar-Ra'isul Majalis, diterangkan Allah merubah iblis itu bagaimana. Ya, Allah keluarkan taring dari giginya. Lidahnya bercabang seperti ular. Kupingnya jadi ketarik kayak caplang gitu. Dari buntutnya keluar buntut tajam. Ya, badannya bersisik, berbau amis. Matanya merah. Ya. Kayak adik-adik pernah lihat logo MU. Nah, ya, Manchester United. Nah, pegang trisula. Itu iblis. Ya, Lucifer, iblis tuh. Ya. Nah, bayangkan ibadah ribuan tahun hancur semua karena satu kesalahan. Apa itu? Sombong. Apa sombong itu, Ustaz? Sombong itu ana khairun minhu. Di hati kita punya sifat ana khairun minhu. Saya lebih baik dari dia. Kalau siapa tadi yang nanya namanya? Bahasa Inggrisnya cakep banget tadi. Bu Mulyana siapa namanya? Yang nanya? Saidan, ya. Kalau Saida ya Masya Allah, luar biasa nih. Bahasa Inggris cakep. Mungkin wajahnya juga cantik, saya ngeliat soalnya gimana? Ya. Prestasinya bagus, ya. Terus merasa sombong dengan yang kita miliki. Lu siapa lu? Gua ranking 1. Bahasa Inggris gua ngewes. Bahasa Arab bisa. Ya. Muka cakep kayak Luna Maya. Ya elah, ya. Cakepnya iya, tapi sombongnya itu hilang semua tuh ibadah kita tuh. Hati-hati sama penyakit sombong. Makanya dalam ilmu Islam itu ada namanya ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf itu ilmu belajar cara mengendalikan hawa nafsu dan hati. Biar kita ini hati kita yang ada penyakitnya, cara ngobatinnya gimana? Karena banyak penyakit hati, hasud, dengki, ya, ujub, takabur, ya, apalagi itu hubbul mal, hubbud dunya, hubbur riyasa, itu penyakit hati itu banyak dalam istilah tasawuf. Di antaranya sombong ini. Jadi jangan sekali-kali siapapun kita nih, mau Atta lagi, Najwa lagi, Bu Mulyana, saya sebutin 3 kenapa? Karena yang tampil 3 doang, ya. Atau yang nanya Zaidah, ya. Atau yang lain tadi Chai, yang orang Thailand tadi tuh, ya. Nah itu walaupun hebat,
pintar, jangan pernah ada di hati kita mengatakan ana khairun minhu, saya lebih baik dari dia, saya lebih hebat dari dia. Walaupun kenyataannya kita lebih hebat. Walaupun saya saat ini ngasih tausiah, saya nggak boleh di hati saya mengatakan saya lebih alim dari antum semua, saya lebih pintar dari antum semua, saya lebih takwa. Nggak boleh, nggak boleh. Saya di hati saya nggak boleh gitu. Kalau ada di hati saya begitu, merasa lebih hebat dari adik-adik semuanya, berarti saya orang sombong. Kalau sombong, Allah marah. Kalau Allah marah, ibadah kita semua hancur semuanya, dengan lain lagi. Makanya sebagai penutup pertanyaannya Sayyidah ini, kata Imam Syekh Abdul Qadir Jailani, jadikanlah diri kita ini di dalam hati kita, ya, seburuk-buruknya manusia. Ya, kita mendidik hati kita nih, katakan pada diri kita, kita seburuk-buruknya manusia. Kalau saya berhadapan dengan adik-adik yang masih SMP, maka saya mengatakan adik SMP ini lebih bagus dari saya. Murid-murid Al-Zahra lebih hebat dari saya. Kenapa? Dia belum balik, dia belum punya dosa, mungkin dosanya masih sedikit, sedangkan saya balik udah lama, dosa saya banyak. Saya kalau ketemu yang lebih tua dari saya katakan dia lebih baik dari saya. Kenapa? Karena dia Islamnya duluan, ibadahnya lebih banyak, ilmunya lebih banyak dibandingkan saya. Saya nggak ada apa-apanya. Ya. Bahkan kalau kita ketemu anak kecil, katakan anak kecil lebih baik dari saya. Kenapa? Nggak pernah bikin dosa, nggak ada catatan dosanya, ibadah dosa saya banyak. Ya. Bahkan katanya Syekh Abdul Qadir Jailani, seandainya ketemu orang kafir sekalipun, maka katakan di hati ya, bukan di lisan, katakan di hati, bisa jadi nih orang kafir lebih baik dari saya. Kok gitu Ustaz? Kan dia kafir, nggak iman sama Allah. Iya, siapa tahu tadi akhir hayatnya Allah kasih hidayah, dia masuk Islam. Kita bisa jadi di akhir hayat kita, naudzubillah, murtad keluar dari Islam. Jadi jangan pernah merasa lebih baik dari orang lain. Jangan pernah, do not underestimate the others. Ya, biar sama kayak Sayyidah. Ya, saya jago baca kagak pahami ya. Ya, Sayyidah, don't ever underestimate the others. Karena kita tidak tahu. Ya, jangan pernah meremehkan orang lain. Karena kita nggak tahu siapa yang mulia di mata Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi pernah ngajarin kita, mintalah doa sama semua orang. Sama siapa aja nih, Ata doain saya, Tak, Najwa doain saya, Mulyana doain saya, Ustaz aku doain saya. Kenapa? Minta doa sama siapa aja? Karena kata Rasulullah, kita nggak tahu dari lisan siapa doanya diijabah. Nah, kita nggak tahu. Mungkin dari segi look, penampilan, pakai imamah, pakai sorban, pakai jubah, terus dekat sama Allah, belum tentu juga. Siapa tahu petugas PPSU yang tukang sapu jalanan tuh, ya, tukang gojek yang narik tiap hari, bisa jadi dia mulia di mata Allah Subhanahu Wa Taala. Kita nggak ada apa-apanya. Jadi ya, Sayyidah dan yang lainnya, jangan pernah punya sifat sombong. Apa itu sombong? Merasa lebih baik dari orang lain dalam segala hal, kecantikan, kekayaan, nasab, semuanya jangan pernah merasa lebih baik. Karena kita diberi kelebihan seperti ini, yang tampan, yang cantik, yang kaya, yang pintar, segala macam, itu hakikatnya yang ngasih Allah. Kalau Allah nggak ngasih kita nggak bisa begitu. Jadi orang ganteng kayak Atta, itu siapa yang ngasih ganteng? Emang Atta bikin mukanya gitu? Kagak, Allah yang ngasih. Ya, kaya, siapa yang ngasih kaya? Allah Subhanahu Wa Taala. Pintar, siapa yang bikin pintar? Emang gara-gara kita belajar pasti pintar? Belum tentu. Kalau Allah kasih bego aja. Tapi Allah kasih kebuka otaknya jadi orang pintar. Jadi jangan pernah sombong sama yang kita miliki, karena yang kelebihan yang kita miliki hakikatnya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Gitu Sayyidah. Do you understand what I'm talking about? Yeah. Yeah? Yes, I do understand. Okay. Although I have two more questions. The first one, actually no, I have one more question. Earlier you mentioned kafir people, and I just wanted to ask, because I'm a bit confused. Ya, terus? Nggak ada suaranya. What is it? I'm confused. Gimana, Bu Mulyana nggak kedengar, putus suaranya? Maaf Haida, suaranya bisa diulangi pertanyaannya. My question, what exactly is a kafir person? What it exactly is? Kafir person. Kafir, okay. Kafir. If we're talking about kafir person, ya, kafir in Arabic, dalam bahasa Arab itu artinya satara. Kafir, it's like cover in English. Ya, kafir, maybe I think the English people took the word from Arabic into their language. Kafir ini dalam bahasa Arab dari kata-kata kafaro. Ya, makanya dikatakan dalam bahasa Inggris kafir. Kafir, kafir.
Apa itu kafir? Artinya sataro, menutup, penutup. Kafir orang yang menutup. Ya, sataro menutup, kafir orangnya. Kalau kufrun kata bendanya, penutup ya. Kafir orang yang menutup. Menutup apa? Menutup diri. Ya, menutup diri apa Ustaz? Dari hidayah. Gini, jadi seakan-akan nih Rasulullah datang dengan petunjuk dari Allah membawa Al-Quran. Orang kafir ini seakan-akan menutup diri, pakai pintu, pakai besi, pakai plastik, supaya itu Al-Quran hidayah nggak nyampe ke dia. Maka dalam bahasa Arab disebut kafir, orang yang menutup diri dari hidayah. Dan orang-orang yang salah memahami arti kafir ini ya sembrono mengartikannya. Orang bilang jangan sebut kafir, itu bahasa kasar. Enggak sama sekali. Bahasa Al-Quran bahasa indah. Ya, Al-Quran menggunakan bahasa kafir itu sebutan yang masya Allah, yang sopan. Apa itu kafir? Orang yang menutup diri dari hidayah. Kelihatannya serem ya? Enggak serem sama sekali. Kafir itu nggak mau nerima hidayah dari Allah. Bahkan kalau kita ikutin bahasa Injil, ya, orang-orang yang nggak menerima Isa sebagai anak Tuhan disebut domba yang tersesat. Bayangin tuh. Berarti Atta, Najwa, Saidah, Mulyana, Cai, Ustaz Yakub, saya disebut domba. Bayangin tuh. Parahan mana? Orang yang menutup diri sama domba. Lebih nggak sopan mana? Domba. Orang cakep-cakep disebut domba. Atta ganteng-ganteng disebut domba. Kambing, sodosip. Ya. Siapa yang mau diterima sebagai domba? Ya, tapi Islam nggak menyebut itu. Islam menyebut kafir. Apa itu kafir? Menutup diri dari hidayah Allah Subhanahu wa taala. Jadi bahasa kafir bukan bahasa kasar. Ya, jangan terprovokasi sama orang-orang yang nggak ngerti agama, nggak ngerti syariat Islam, akhirnya nggak boleh nyebut-nyebut kafir. Jangan nyebut kafir. Ya, di Al-Qur'an aja, "Qul ya ayyuhal kafirun." Allah mengatakan, "Hai Muhammad, katakan kepada orang-orang, wahai orang-orang kafir." Kafir, Allah yang mengajarkan kita. Bahasa kafir bukan bahasa kasar, bahasa lembut, ya. Cuma walaupun begitu, kita nggak perlu ada teman, misalnya kita punya teman beda agama, Kristen, Hindu, Buddha, kafir sini aja, jangan juga. Walaupun bahasa gitu nggak kasar, memang nggak pantas kita ucapkan. Jelas kira-kira Sayyidah? Is it clear? Or is there any other question? Can I just ask one more question? Sorry Haidan, because the time is over. Oke. Mungkin bisa ditanyakan di next meeting, di pertemuan WA. Haidan. Karena sudah jam. Boleh. Ya, di chat bisa. Bisa, mungkin boleh. Hafiz. Alright, I'll use the chat. Ya, Oke. sudah jam 9. Baik, terima kasih Ustadz Hafiz Baik. sudah menjawab pertanyaannya. Untuk sesi tanya jawabnya sudah ditutup ya anak-anak, karena sudah jam 9. Kita mau lanjut KBM lagi nanti, dan masih ada pengumuman, kemudian kuis juga belum. Jadi untuk sesi tanya jawabnya sudah ditutup. Kita beralih ke kegiatan berikutnya, ke acara berikutnya, yaitu kuis. Untuk link kuisnya nanti akan di-share oleh Miss Dea. Miss Dea, mohon izin bantuannya. Oke, link kuisnya sudah ada di kolom chat. Silakan dibuka. Baik. Maaf, Mr. Yakub. Saya udah cukup. Apa masih ada tugas lagi, Ustaz Yakub? Ya. Mungkin mau close dulu ya, Pak Kiai ya. Baik. Berarti saya pamit nih ya. Ustaz. Saya pamit ya. Ustaz Yakub, makasih banyak semua jamaah, ya, guru dan murid-muridnya SMP Al-Zahra. Jazakumullah khair katsira. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Mudah-mudahan saya ketemu lagi. Ya, terima kasih banyak. Kalau untuk yang mau nanya, minta nomor saya sama Ustaz Yakub, ntar kita WA-WA-an boleh. Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama.